Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari kita lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Lalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. 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 Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu pagi hari ini. Kasih kesempatan Roh Kudus jamah seluruh kehidupanmu sampai kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang.
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama naikkan pujian dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dari awal pujian ini sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, oh Tuhan. Ku berserah, ku percaya Yesus penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini, hari-hari ini kita mengalami banyak-banyak sekali tekanan. Hari-hari ini kita banyak sekali mengalami cobaan, ujian yang berat, yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Tapi ingat, jangan sekali-kali engkau menggerutu. Jangan sekali-kali engkau kecewa apalagi kepada Tuhan. Sebab kalau pada saat ini kita masih bisa berdiri, bisa bernafas dengan baik, menghirup oksigen udara yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma, saya mau katakan itu satu anugerah Tuhan yang besar buat kita. Ingatlah, kalau untuk mati di atas kayu salib saja Tuhan Yesus rela untuk lakukan untuk kita orang yang berdosa. Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan kita dalam cobaan. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Itu janji firman Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau merasakan tekanan yang luar biasa, datang kepada Tuhan dan bersujud kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, engkau yang tahu yang terbaik buat aku. Engkau yang tahu cara memulihkanku, Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia hadir di tempat ini pagi ini. Siap menjamah kita, siap melawat kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Biar jemaat saja, biar jemaat saja. Setia. Jemaat saja, naikkan pujianmu sambil engkau angkat tangan di hadapan Tuhan, tanda engkau berserah. Kau lebih tahu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Setia. Kau lebih tahu, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus menolong yang setia. Mari katakan bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Sekali lagi bersama-sama, kau lebih tahu, kau lebih tahu. Saya serahkan mimbar selanjutnya kepada pembawa firman. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
percaya bahwa hanya Yesuslah penolong satu-satunya yang setia menolong kami, berjalan bersama kami di tengah situasi apapun hari-hari ini Tuhan. Sampai hari ini kami kuat berjalan berdiri bukan karena kuat kami, tapi karena Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk senantiasa kami terus percaya, berharap pada penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Sehingga kami yang saat ini dalam tekanan mulai luntur iman kami dikuatkan kembali, kami diajar kembali, kami dibangkitkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan pengurus di tempat ini. Tidak berlambatan saudara, kita langsung membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di dalam hati. Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai yang ke-6. Dengarkan firman Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ini adalah asal muasal dari seluruh kehancuran dari alam semesta atau ciptaan. Ciptaan yang sudah Tuhan rancang sedemikian rupa hancur, ya kan? Ya, rusak, ya. Ada kalangan teologi tertentu mengatakan itu total, ya, rusak total. Manusia tidak pernah mampu untuk berbuat baik, ya. Nah, dari pelajaran ini, dari Kejadian pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini, kita mau belajar bersama saudara tentang asal muasal kekacauan di dalam alam semesta yang menghancurkan seluruh tatanan ciptaan. Dan ini berpengaruh juga bagaimana cara kita melihat gejolak yang terjadi hari-hari ini. Nanti kita akan lihat dengan kacamata ini. Jadi saya akan memberikan sebuah cara berpikir untuk bagaimana kita melihat setiap situasi yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita dari firman Tuhan ini, Hawa itu dan Adam itu memiliki kehendak untuk melepaskan diri dari otoritas. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada mereka untuk seluruh taman itu boleh mereka kuasai, ya toh. Bahkan di ayat yang lain Adam itu memberikan nama-nama kepada binatang-binatang, tapi mengenai pohon yang ada di tengah itu tidak boleh, gitu.
Nah, tetapi ada sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Hawa, saudara. Itu di dalam narasi ini. Hawa itu kehilangan pemahaman bahwa dia hanyalah semata-mata sebagai ciptaan, tidak lebih dari pencipta. Nah, kalau pikiran ini mulai masuk, mulai muncul di dalam benak kita, mulai dalam pikiran kita, ini akan bermasalah di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, bahwa kita ini adalah semata adalah ciptaan dan Tuhan itu adalah pencipta dan kita itu tidak ada apa-apanya, tidak selevel, bahkan kita itu jauh sekali. Dari pemahaman ini, dari kesadaran ini, kita tidak mudah kecewa dengan Tuhan dalam situasi apapun. Kenapa banyak orang kecewa dengan Tuhan? Banyak kecewa dengan situasi hidup yang dia alami hari-hari ini. Kenapa? Karena dia tidak pernah mampu memahami bahwa dia hanyalah semata ciptaan Tuhan. Walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, kamu bukan lagi hamba tetapi engkau adalah sahabat. Status kita sudah naik. Tapi tidak serta-merta membuat kita itu sama sederajat dengan Tuhan. Jadi ketidakpahaman Hawa tentang jati diri dia, tentang hakikatnya, itu membuat Hawa gampang ditipu oleh setan. Ketidakmengertian kita tentang jati diri kita, itu gampang kita bisa ditipu oleh zaman-zaman yang sedang terjadi hari-hari ini. Lalu yang kedua, saudara. Yang pertama itu Hawa ingin lepas dari otoritas. Ada orang-orang yang memang tidak mau digembalakan, ada orang-orang yang tidak mau diatur oleh gembala, oleh pemimpinnya, tidak mau. Nah, ini salah satu penyebab kekacauan. Di Taman Eden begitu. Hawa yang tadinya tunduk, taat, takut kepada otoritas ya, yang menggembalakan dia yaitu Allah, dia sudah tidak tunduk lagi dan terjadi kekacauan. Hati-hati, mari kita mulai mengoreksi diri kita. Apabila ada otoritas di atas kita, mungkin gembala kita, mungkin pimpinan kantor kita. Tapi kita cenderung membangkang awal muasal dari kekacauan. Yang kedua, ketidakpuasan. Ternyata setelah saya selidiki bahwa Hawa itu tidak puas dengan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan beri di Taman Eden yang sedemikian banyak, gitu, hanya pohon pengetahuan baik dan buruk di tengah itu jadi persoalan, bayangkan. Kenapa? Karena ketidakpuasan, serakah. Dia merasa selalu tidak cukup. Banyak orang yang kehilangan sukacitanya, banyak orang dalam rumah tangganya berantakan, banyak orang di dalam mendidik anaknya kacau balau. Kenapa? Karena ketidakpuasan. Suami sudah cukup maco, kurang hidungnya kurang mancung. Suami sudah mancung, suaminya rambutnya keriting, mungkin begitu. Sudah rebonding tetap kurang, atau mungkin istri dia akan cenderung menyeleweng. Kenapa? Ketidakpuasan. Gaji yang sudah dikasih sekian, dia mau lebih, akhirnya dia kehilangan semuanya. Dan peristiwa yang terjadi di tengah Taman Eden itu, Hawa yang mau lebih, yang mau sama seperti Allah, akhirnya dia kehilangan segala sesuatu akibat dari ketidakpuasan. Tidak puas, dan orang yang tidak puas adalah orang yang selalu ingin lebih. Dan orang yang tidak puas adalah salah satu orang yang gampang ditipu. Pak, beli obat ini Pak. Obat ini sumber segala kekuatan. Kanker, panu, kadas, bisul, segala macam sembuh. Padahal tukang jual obatnya itu bisulan, umpamanya kan gitu. Tapi karena kita merasa tidak puas dengan diri kita, kita cenderung percaya. Kita pergi ke satu supermarket, lihat diskon, beli sekian, gratis sekian. Padahal, umpamanya beli 2 gratis 1. Tapi padahal harga yang satunya sudah sudah dibebankan di 3 barang ini. Kalau dihitung-hitung sebenarnya kita sama kayak beli 1 gitu. Tapi karena kita mau gitu,
karena merasa tidak puas, kita cenderung dibodohi. Hati-hati saudara. Ketidakpuasan ini salah satu menjadi pemantik kehancuran iman orang percaya saudara. Orang gampang ditipu, orang gampang dibodohi. Iya toh? Karena sudah tercuci otaknya. Tuhan Yesus ketika dibawa waktu berpuasa, lalu iblis membawa di satu tempat, ditawarkan untuk segala keindahan dunia itu akan kasih kepada kamu asal kamu menyembah aku. Tuhan Yesus tidak langsung serta-merta nalarnya berhenti gara-gara mata yang sedemikian rupa puas melihat keindahan dunia. Karena itu kita harus memiliki rasa puas dengan diri kita. Rasa puas itu hanya bisa di dalam Yesus. Ada lagu zaman dahulu itu seperti ini. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas. Kalau Yesuslah menjadi kepuasanmu, maka semestinya dunia itu tidak bisa mampu ya mengarahkan pandangan kita ke lain, saudara. Tapi permasalahannya, kalau kepuasan kita kepada sesuatu yang material, harta, jabatan, kedudukan, nama besar yang kita kejar, selama itu puas, selama itu pun kita tidak akan pernah puas. Hanya di dalam Yesus. Bagian yang ketiga, Hawa itu tertarik pada apa yang di luar. Padahal Allah sudah menggariskan bahwa semua di dalam taman ini itu boleh, ya tuh. Artinya bahwa Adam dan Hawa itu akan merasa kenikmatan, akan bahagia selama mereka berada pada otoritasnya Tuhan. Tapi mereka ketika mulai tertarik dengan buah yang lain, tertarik dengan bujukan setan, saudara, itulah hancur semuanya. Ada sebuah lelucon di tanah Sulawesi Utara. Dia bilang kalau ular itu ada di bawah pohon, apa ya pohon orang Minahasa sini, pohon seho kah pohon apa. Ceritanya berbalik katanya. Bukan Hawa yang digoda, tapi ular sebelum keluar kata-kata menggoda so dibalanga, ikang orang sini bilang. Dorang so sate. Tapi tidak sesederhana itu saudara. Memang di dalam bahasa Ibraninya ular ini adalah nahas. Nahas itu bukan sebuah bentuk makhluk ya, tapi itu lebih kepada cerita. Memang ada beberapa pandangan teologi berbeda mengenai tentang siapa ular ini. Ada yang mengatakan bahwa ular ini adalah sebuah cerita yang diceritakan supaya kita bisa mendapatkan intisari kebenaran dari cerita. Ada yang mengatakan ini adalah sebuah fakta benar-benar. Tapi saya tidak mau jauh untuk kritik teks itu. Tapi kita mau memetik apa sebenarnya yang kita pelajari. Hawa tertarik pada apa yang di luar, ingin bebas. Ya, dia ingin bebas. Dia berpikir bahwa ada keuntungan di luar Allah. Dia berpikir bahwa kalau saya setia terus dengan Tuhan, saya bergereja, saya ikut persekutuan, saya sering ikut persepuluhan. Lalu ada teman-teman kantor atau komunitas kita mulai bisikan di kita, weh, kalau mau jadi orang Kristen kok jangan terlalu suci kok ngana. Setengah-setengah jo. Setengah, ya kan? Setengah-setengah, tipu setengah-setengah, boleh lah itu. Bahkan ada yang bilang begini, kalau torang terlalu suci, itu kalau malaikat tendang, talebe di belanga katanya. Kalau terlalu jahat katanya, itu malaikat tendang, talebe di belanga. Mungkin ini lelucon, tapi kalau saya lihat orang itu seperti menyepelekan tentang kehidupan kekal. Di tengah situasi yang rumit ini saudara, saya lihat salah satu postingan tadi yang lagi viral, ada satu di daerah Jawa Barat, itu ada seorang bapak yang diprediksi atau dicurigai bahwa dia positif. Lalu disuruh isolasi mandiri di rumah. Tahu enggak Bapak Saudara? Orang kampung sekitar tuh enggak setuju. Lalu dibawa di tengah jalan, digiring, diikat, dipukul kayak binatang. Orang itu jadi barbar karena ketakutan.
Orang takut sekali saudara. Saya juga takut. Faktanya benar, saya harus akui bahwa saya juga takut. Karena itu saya tidak mau lihat lagi berita-berita tentang COVID segala macam. Ya kadang teman-teman ada suka kirim. Ada satu grup saya juga kasih tahu bahwa ngapain kita kirim berita-berita COVID. Kirim aja berita firman Tuhan supaya iman kita terus bertambah. Permasalahannya kita lebih cenderung suka dengar berita COVID daripada berita firman Tuhan. Banyak baca Alkitab. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Lagu pujian tadi bilang bahwa biar bumi akan berlalu, yaitu kasih setia Tuhan selamanya untuk saya dan saudara. Amin. Hawa tertarik pada apa yang di luar. Dia merasa bahwa kalau di luar Tuhan, di luar dari otoritas Tuhan ada kenikmatan. Memang selalu kita melihat bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kok orang berdosa mobilnya kok makin nambah. Saya tahu dia itu rentenir. Kok mobilnya makin banyak, anaknya udah sukses-sukses semua. Lalu karena bujukan itu yang ada dalam hati kita, lalu kita mulai mencoba. Karena kita merasa bahwa kalau saya mencoba sedikit lebih berdosa, saya akan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, menipu saudara itu. Hawa yang tadinya melihat buah itu karena tipuan setan, dia berkata kamu akan sama seperti Allah, lalu muncul hatinya begitu menggelora, dia ingin seperti Allah, hancurlah pada saat itu ketika dia makan. Jangan pernah saudara memimpikan bahwa di luar Tuhan hidup itu lebih baik. Kelihatannya baik, tapi itu adalah kebinasaan. Setialah dalam pengiringan engkau kepada Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita terus tetap setia. Yang keempat, Hawa kehilangan trust kepada Tuhan. Hawa itu kehilangan percaya kepada Tuhan. Kok bisa? Iya, Tuhan kan sudah kasih tahu, kalau kamu makan, kamu mati. Kamu makan itu matamu akan terbuka. Ya, tapi setan bolak-balik, dia tidak mampu lagi menganalisa. Dia lebih percaya apa yang dikatakan setan dibanding apa yang dikatakan oleh firman. Karena ketidakpuasan tadi. Jadi orang yang kehilangan percaya kepada Tuhan, itu dia cenderung mensejajarkan antara Allah dengan iblis. Dan menurunkan firman Allah yang adalah ya dan amin itu lebih rendah atau sejajar dengan perkataan setan. Ya. Dan orang yang kehilangan percaya itu bahaya. Tapi permasalahan dunia itu punya ukuran dari kebenaran atau percaya itu adalah bukti ilmiah. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa kita langsung raba, ya, bukti empiris, ya. Tetapi percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu kepada Thomas, sekarang kamu sudah lihat aku, percayalah. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, tetapi berbahagialah mereka yang walaupun tidak melihat, namun percaya. Situasinya mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya, siapapun, hamba Tuhan pun mengalami gejolak yang terjadi dalam masa pandemi ini. Siapapun runtuh. Saya beberapa teman saya dari Jakarta nelpon, parah pokoknya. Dia bilang susah sekali, sulit sekali. Untuk cari 100.000, 50.000, susah sekali. PPKM saudara. Tapi jangan karena situasi itu lalu kita kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan lakukan. Mungkin dalam keadaan, dalam situasi ini, seperti tidak terjadi apa-apa. Saya 2 minggu lalu mendengar satu khotbah yang dia berkhotbah tentang Yesus tertidur di tengah badai. Petrus so bingung, Tuhan tolong ini, mau cilaka orang, mau mati orang. Tuhan Yesus tidur di bawah. Dari peristiwa tidur itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, tenang. Amin. Tenang Bapak Ibu Saudara. Tetap tenang, penyertaan Tuhan ada di setiap hidup kita. Mungkin tidak kerasa, tapi dia Immanuel, dia menyertai kita.
Kenapa harus tenang? Karena hanya orang tenang yang bisa berdoa. Kita harus tenang. Tenang bukan karena kita punya deposito, tenang bukan karena kita punya persediaan di rumah, tenang karena Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita luntur iman kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia tahu, saudara. Salah satu masalah banyak kekacauan dalam rumah tangga, yaitu ketika apa? Pasangan satu dengan yang lain kehilangan percaya, mulai curiga mencurigai. Dan ternyata itu berpengaruh juga dalam kita mengiring Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, kita mulai curiga dengan Tuhan. Dia sertai saya atau enggak sih? Tuhan baik sama saya, Tuhan lebih baik dengan yang sana. Kok saya kurang? Kita mulai curiga. Buanglah pikiran itu. Kenapa? Karena kecurigaan itu bukan akan membuat iman kita makin bertumbuh, makin kuat dalam Tuhan. Kita akan makin jatuh. Kenapa? Kita menghakimi diri kita. Kamu berdosa. Tuhan tidak sertai kamu. Lihat usahamu, ancur-ancuran. Lihat anak-anakmu. Mulai ada tipu-tipu dari setan masuk dalam pikiran kita. Jangan pernah kehilangan percayamu kepada Tuhan. Lihat peristiwa Ayub. Ayub yang habis semuanya. Abraham bahkan diminta anak satu-satunya yang dia tunggu berpuluh-puluh tahun. Tuhan bilang kasih anakmu untuk disembelih. Ketika dia mau sembelih, Tuhan bilang apa? Bukan dia, tapi ada yang tertambat di sana. Silakan kamu sembelih. Memang situasinya sulit Bapak Ibu sudah. Bergerak sulit. Pak, jangankan cari makan, nafas aja sulit Pak. Mau pikir pun buntu, semua buntu. Saya kasih tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Di luar sana siapapun. Bahkan sekarang yang lagi viral di TikTok itu yang bilang, kita satpol. Katanya kan, orang ketakutan. Gitu. Jadi dari pelajaran ini saudara, 4 kebenaran yang saya bagikan menjadi penyebab utama kehancuran di Taman Eden dan juga berpengaruh dalam kehidupan keluarga, mulai dari papa terhadap anak, papa dengan istri, istri dengan papa. Terjadi kekacauan di dalam rumah tangga akibat dari 4 ini. Yang pertama adalah tidak tunduk pada otoritas. Yang kedua, tidak pernah puas. Yang ketiga, memiliki ketertarikan pada apa yang di luar. Karena dia lihat bahwa yang di luar lebih hijau dari saya. Saya punya kok agak kayak kena racun kromosom gitu kan. Warnanya sudah mulai pudar, mulai kuning. Kok orang punya tetangga lebih hijau? Iya. Tapi padahal percayalah saya kasih tahu kepada saudara. Tetangga pun lihat punya kita itu hijau. Jadi ketika kita mau ke tetangga ternyata sama. Banyak orang yang selingkuh, Bapak Ibu, saya kasih tahu nih. Banyak orang selingkuh. Ketika dia bertemu dengan pasangannya, dia katakan, oh ini pasangan yang menjadi dambaannya. Tapi ketika dia mulai pergi ke selingkuhannya, lalu hidup sama-sama, ternyata dia pikir, sama juga ternyata. Iya itu. Harus merasa puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Amin. Karena itu mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Boleh kita berusaha, boleh kita berusaha untuk mencari lebih. Iya, tapi sikap untuk merasa puas dengan berkat yang sudah titipkan. Mungkin hari ini 10.000, sudah terima kasih Tuhan. Kenapa banyak di luar sana cari 1.000 aja susah. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita, memotivasi kita untuk senantiasa jangan pernah kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena bayangkan satu rumah tangga kalau tidak saling percaya, anak tidak percaya papa, yaitu papanya tidak percaya lagi istrinya. Bayangkan rumah tangga model bagaimana itu? Apalagi dalam pengiringan Tuhan. Kita berkata bahwa Yesus itu Tuhan saya, Yesus itu adalah Raja saya, Yesus itu adalah kekuatan perlindungan saya. Prakteknya kita tidak mempercayai seluruh penyertaannya. Jadi dipertanyakan percaya kita. Karena itu 4 perkara penting ini mari kita lakukan dalam hidup setiap hari.
Supaya apa? Iman kita, percaya kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan supaya kami mampu hidup tidak seperti Hawa yang cenderung tertarik pada apa yang di luar. Yang di luar kelihatannya seger, yang di luar kelihatannya indah, yang di luar kelihatannya menarik. Tapi ternyata itu adalah kebinasaan. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Ajar kami untuk percaya berharap seutuhnya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kami tahu Tuhan memelihara kami. Seperti Tuhan mengirim berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami adalah keturunan-keturunannya berhak menerima janji penyertaan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami minta Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan kami. Terus berharap. Mungkin ada di antara kami Tuhan Yesus dalam keadaan lemah. Ekonomi kami morat-marit. Usaha kami stuck. Tapi kami percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Satu pinta kami Tuhan Yesus, biarlah kami tetap kuat dalam iman ini Tuhan. Dalam perjalanan ini kami hanya menatap, kami hanya pandang Yesus saja, sumber perlindungan kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus